Perencanaan kebijakan daerah erat kaitannya dengan kebijakan yang diambil oleh pemimpin daerah. Pada banyak kasus, kebijakan mengalahkan runutan-runutan logis yang telah dituangkan dalam perencanaan wilayah. Belajar dari pengalaman di banyak daerah di Indonesia, penulis melihat bahwa ada jurang yang memisahkan antara perencanaan wilayah dengan kebijakan yang diambil. Seringkali teori-teori perencanaan yang kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan wilayah berbeda dengan praktek perencanaan. Dalam buku Planning Theory for Practitioners menyebutkan bahwa seringkali teori perencanaan berbeda dengan praktek yang ada di lapangan. Salah satu akar perbedaan utama adalah faktor kebijakan yang diambil oleh para pengambil keputusan. Kebijakan ini seringkali sifatnya tergesa-gesa dan disesuaikan dengan kondisi saat itu. Padahal berbicara mengenai perencanaan berarti berbicara mengenai kurun waktu yang cukup panjang, 5-25 tahun. Dalam perencanaan kebijakan daerah, ada perencanaan wilayah. Hampir semua perencanaan wilayah merupakan penjabaran dari visi dan misi yang dibuat oleh pemimpin daerah terpilih. Sebuah visi dan misi daerah yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM, kemudian diturunkan menjadi perencanaan wilayah sebagai satu produk. Perencanaan ini menjadi acuan dalam pembangunan yang memberi warna bagi perkembangan suatu wilayah. Perencanaan wilayah bergerak dari kebutuhan berdasarkan data dan informasi detail suatu wilayah, analisis dengan pendekatan-pendekatan lengkap mulai dari sosial, budaya, sampai ekonomi. Kebijakan. Suatu kebijakan dalam suatu daerah yang baik, provinsi, atau kabupaten merupakan suatu aturan hukum yang diharapkan mampu menjadi acuan dalam pengambilan tindakan berupa kebijakan perda. Keputusan-keputusan gubernur atau bupati menjadi acuan paling detail dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Kemudian ada GAP. Mengapa GAP itu ada? Itu karena yang pertama, kebanyakan perencanaan wilayah dilakukan oleh konsultan. Dalam banyak kasus, konsultan paling bagus sekalipun sering gagal dalam memberikan perencanaan wilayah yang baik. Perencanaan cenderung seragam konsep-konsep yang diatur menurut undang-undang sampai dijabarkan secara kaku tanpa melihat kondisi manusia atau kondisi wilayah. Dan kebijakan juga sering merupakan jawaban cepat atas kondisi yang ada. Sebuah solusi, ada beberapa solusi bisa ditawarkan terkait yang menjabatani GAP yang ada, yaitu perencanaan mestinya dilakukan penuh oleh pihak dinas terkait Bapeda. Perencanaan mestinya menjadi payung, disahkan secara hukum menjadi perda sehingga mengikat. Dan kemudian ada harapan banyak pihak yang menginginkan bahwa perencanaan wilayah mampu memberikan jawaban akan kebutuhan pembangunan, baik fisik atau tentu saja intinya pembangunan manusia. Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah sendiri, daerah perlu untuk mengandalkan prinsip desentralisasi, yaitu pendelegasian urusan pemerintahan pusat kepada otoritas daerah otonom untuk pengaturan dan pengelolaan urusan pemerintah mereka dalam sistem NKRI. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. Yang kedua, perencanaan yang terakhir, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. Evaluasi kebijakan daerah. Penyusunan kebijakan publik yang dimaksud di sini termasuk kebijakan publik di tingkat daerah dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Perda yang merupakan produk kebijakan yang sangat penting di tingkat daerah haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingannya. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan, perda hendaknya dapat diberi kesempatan untuk ikut menentukan arah dan substansi kebijakan selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum di tingkat nasional dan sejalan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada 3 jenis untuk mengetahui kebijakan publik yang mengarah kepada pelaksanaan. Menurut Nugroho, mengemukakan jadi rentetan kebijakan publik sangat banyak, namun
Dengan demikian dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama, kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau mendasar. Yang kedua, kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah atau menjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk peraturan menteri, surat edaran menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan wali kota. Yang ketiga, kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Untuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan aparat publik di bawah menteri, gubernur, bupati, dan wali kota. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi kelompok 6. Perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan pedoman garis-garis besar atau petunjuk-petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik sebagaimana direncanakan. Dalam perencanaan sangat didampingi dengan penganggaran karena tanpa penganggaran suatu kegiatan itu tidak dapat dijalankan. Anggaran adalah satu alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi keuntungan dalam suatu organisasi laba, di mana tingkat formalitas suatu budget tergantung besar kecilnya organisasi. Untuk melaksanakan tugas di atas tentunya diperlukan rencana yang matang. Dengan demikian, dari gambaran tersebut dapat terasa pentingnya suatu perencanaan dan pengawasan. Setelah adanya penganggaran, pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan pembangunan. Pembangunan adalah kemajuan ekonomi yang dapat diwujudkan dengan cara mengubah struktur ekonomi yang terdahulu dan berusaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah sendiri, daerah perlu mengandalkan prinsip desentralisasi, yaitu pendelegasian urusan pemerintah daerah kepada otoritas daerah otonom. Penyusunan kebijakan publik yang dimaksud di sini termasuk kebijakan publik tingkat daerah dalam bentuk peraturan Perda. Perda merupakan produk kebijakan yang sangat penting di tingkat daerah. Terima kasih. Saya sudah menyimpulkan materi kelompok 6. Sekian. Terima kasih.